Shalom saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya kena percaya Anda semua tetap hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernahkah Anda menerima panggilan telepon sementara Anda berada di tempat keramaian? Entah itu di pasar, entah itu di pusat perbelanjaan, ataupun mungkin sementara di pinggir jalan. Nah, tentu saja ketika kita menerima panggilan itu di tempat yang ramai, kita tidak bisa menerima panggilan itu dengan baik. Sehingga yang harus kita lakukan biasanya adalah kita menyingkir sedikit atau menjauh dari tempat keramaian itu agar kita bisa mendapatkan sedikit ketenangan dan bisa menerima panggilan itu dengan baik. Karena pada saat kita berada di keramaian, suara dari telepon itu tidak terdengar begitu jelas sehingga bisa terjadi salah paham. Tetapi ketika kita berada di tempat yang sedikit tenang, maka kita bisa mendengar suara dari orang yang menelpon kita dengan sangat jelas, ataupun sebaliknya orang itu juga bisa mendengar suara kita dengan begitu jelas. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hal yang sama seringkali juga mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-46, Tuhan Yesus sekalipun di tengah-tengah padatnya pelayanan yang dikerjakan untuk mengajar banyak orang, menyembuhkan banyak orang yang mengalami kelemahan tubuh, mengadakan mujizat dan sebagainya, tetapi selalu menyediakan waktu untuk menyendiri dari keramaian dan untuk berdoa kepada Bapaknya. Nah, melalui apa yang Yesus Tuhan kerjakan, maka hal ini mengingatkan kepada saudara dan saya hari ini, yang pertama, bahwa Tuhan memimpin kehidupan saudara dan saya itu melalui langkah-langkah dan perhentian. Ada waktu dalam hidup kita untuk terus melangkah dan melangkah, tetapi ada juga waktu dalam hidup kita untuk berhenti. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga mengingatkan kepada kita perlu untuk selalu dalam hidup kita terhubung dengan Tuhan. Nah, Yesus mengajarkan hal yang luar biasa, bukan menyisakan waktu untuk menyendiri dan berdoa, tetapi Tuhan Yesus menyediakan waktu. Antara menyisakan waktu dengan menyediakan waktu tentu dua hal yang berbeda. Menyisakan waktu kualitasnya kurang baik, tetapi kalau kita mau menyediakan waktu, artinya kita memberikan waktu yang begitu berkualitas, bukan hanya untuk keluarga tetapi teristimewa untuk Tuhan. Nah, dengan kita terus tetap terhubung dengan Tuhan, ini akan sangat menolong kita sehingga kita tetap mendapatkan kekuatan ilahi dari Tuhan yang memampukan kita untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan baik, sekalipun mungkin diterpa dengan banyak pergumulan dalam kehidupan. Tetapi kalau kita tetap terhubung dengan Tuhan, kita dapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan yang menopang dan memampukan kita. Ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan, kita juga mendapatkan arahan tuntunan, sehingga dalam langkah kehidupan kita tahu. Ketika kita mengalami mungkin bingung, ketika kita mungkin mengalami dalam keadaan galau, mengalami keadaan dalam masalah, kesulitan, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk Tuhan, maka membuat kita mendapatkan arahan dari Tuhan untuk tahu keputusan apa yang harus kita ambil dalam hidup ini, langkah apa yang mesti kita buat, tindakan apa yang harus kita kerjakan, dan apapun sikap kita yang mesti kita lakukan, itu semuanya kita akan dapatkan ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan juga waktu dalam hidup kita untuk beristirahat. Kalau tanpa istirahat, itu bisa membuat kita jenuh, tapi juga bisa membuat kita lelah dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, kita membutuhkan dalam hidup kita beristirahat dari segala jerih lelah kita dan beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus saja lakukan hal ini, apalagi saudara dan saya. Tentu saja kita sangat membutuhkan istirahat dalam kehidupan kita. Ketika kita beristirahat dalam hadiratnya, itu artinya kita berdoa. Nah, karena doa itu begitu penting dalam hidup saudara dan saya. Karena doa kita berbincang-bincang dengan Tuhan untuk mengenal pribadinya. Berdoa itu untuk mengenal kehendaknya, berdoa itu untuk berserah kepadanya, berdoa itu untuk mempercayai rancangannya dalam hidup saudara dan saya, berdoa itu untuk terus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, berdoa itu juga untuk mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ingatlah bahwa Tuhan sangat tahu dan mengenal apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan dalam hidup saudara dan saya. Tapi apakah kita tahu dan mengenal apa yang Tuhan mau? Sebab itu hari ini ambillah waktu juga dalam hidup kita untuk menyediakan waktu
sendiri dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.